Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, di minggu yang baru ini ya, semoga akan ada kabar-kabar baru dan baik gitu ya buat Manchester United, khususnya urusan transfer pemain. Karena dari tur pramusim yang kita udah lakukan sebanyak 5 pertandingan ya, itu masih ada dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi, tapi juga ada suatu titik positif gitu ya dari permainan khususnya, dan yang dimana ya seharusnya sih hal ini pasti udah dilihat oleh Erik ten Hag dan staf kepelatihannya, oleh tim manajemen. Pastinya mereka begitu pulang dari Amerika akan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya, kekurangannya apa, kelebihannya apa yang harus dilakukan. Nah ya semoga dari apa yang gue jabarkan ini bisa didengar kali ya, bisa menjadi kenyataan untuk dilaksanakan gitu. Jadi gini, gue dari hasil pramusim ini ya gue coba rangkum dari berbagai sumber gitu ya, dari berita, dari media, dari beberapa fanbase juga yang ya kalau gue bilang kredibel dan logis gitu. Coba gue jabarkan dan gue coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu ya, supaya semuanya saling mengerti, supaya semakin logis dan sistematis nih para fans Manchester United. Jadi gini, yang pertama adalah pada saat pola bertahan, dalam arti ketika pihak lawan membangun serangan, sepertinya pola yang pernah gua jabarkan juga pada saat episode yang perubahan yang dilakukan oleh Ten Hag. Nah itu lo coba cari lagi, mungkin gue coba taruh linknya, bahwa pola 4-2-4 di saat tim lawan membangun serangan itu terbukti efektif dan seharusnya dan semestinya itu akan dilakukan terus gitu loh untuk kedepannya dalam setiap pertandingan. Jadi yang pernah gue jelasin juga, mungkin akan gue ulangin sedikit, bahwa 4-2-4 itu di mana nomor 10 jadi ke depan gitu ya bersama dengan striker ya. Sedangkan si yang lebih aktif untuk pressing biasanya number 9. Nah, ini juga sebenarnya agak kesulitan kalau kita pakai pola false 9 kayak kemarin Sancho. Karena kan Sancho nggak begitu secara cepat ya. Maksudnya dalam arti oke, larinya oke, cuman dia pressingnya kurang, nggak kayak Højlund lah gitu. Zirkzee udah terbukti dengan kecepatannya, speednya, makanya gue bilang kalau bisa number 9 kita Højlund atau Zirkzee ya, mungkin Chudo Obi juga bisa. Ini yang yang gue harap bisa dilakukan terus gitu. Kalau pakai McTominay juga oke, karena McTominay juga daya pressingnya oke, tapi kan lo tau sendiri McTominay kalau dalam soal finishing ya itu hancur tuh. Nah itu yang menurut gue agak sulit kalau McTominay. Jadi ya semoga Zirkzee nanti kalau begitu masuk bisa menjadi pada saat pressing bisa aktif ya, bisa ngikutin polanya. Terus di mana winger kiri kanan itu hanya menjaga position ya, termasuk dengan 2 DM-nya yang kemarin sih Toby Collier sama si Casemiro, yang kemarin itu ada di belakang 2 midfielder. Nah, inget ya. Yang dimana jaraknya tidak terlalu lebar dan juga terlalu dekat. Karena kenapa? Supaya si DM-nya ini bisa pressing para wingernya pihak lawan. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebenarnya pada saat pertandingan kemarin Liverpool dan pertandingan lawan Arsenal itu udah dilakukan dan itu it works gitu, dan gua sih ngelihatnya kayaknya akan diteruskan gitu. Jadi cara inilah yang kalau nanti untuk nge-break position lawan atau merebut bola ketika lawan mulai membangun serangan, sepertinya ini yang akan dilakukan. Terus yang kedua, ini permasalahan ya pasti yang gue bilang pertahanan. Jadi pertahanan dalam arti ketika membangun serangan, pertama dulu ya, membangun serangan kita dari dulu nih. Tadi kan menghadapi serangan lawan yang di-build up dari bawah. Sekarang bagaimana kita membuild up serangan? Kita harus benar-benar memiliki 2 DM yang kompeten ya.
Kemarin dengan Lindelof sama Johnny Evans kayaknya nggak berhasil. Semoga dan gue rasa kalau Martinez bahkan Maguire pun distribusi channelnya, cara mereka menghandlingnya, build up-nya itu malah gue bilang lebih bagus kalau Maguire. Semoga dengan kehadiran De Ligt ya, De Ligt tuh juga beberapa kali lo lihat kode sejak di Ajax, Juventus sama di Bayern Munchen, build up serangannya itu bagus. Terus yang pasti adalah kita membutuhkan defensive midfielder yang lincah dan agresif gitu. Karena kan gue pernah bahas ya waktu itu yang episode yang waktu itu Ten Hag melakukan perubahan strategi bahwa DM dalam hal ini si nomor 6 yang biasanya Casemiro, dia harus bisa menjadi bek kanan, bek kiri, termasuk juga center back gitu loh. Nah, kenapa? Karena ketika kita lost possession dalam hal membangun serangan, kemarin kan Liverpool agresif banget ya. Dialah yang harus menjadi si DM ini, dialah yang harus menjadi perebut bola pertama maupun second ball. Kemarin tuh kalah melulu. Nah, ya Casemiro mungkin kan udah gue bilang ya, mungkin udah sebagai nomor 6 dia udah lamban gitu istilahnya. Makanya gue bilang main kemarin dia kayaknya lebih cocok untuk jadi nomor 6. Nomor 8 ya, enggak jadi nomor 6 defensive midfielder, dia udah lamban. Jadi kalau gue bilang lebih baik dia menjadi nomor 8 gitu, lebih ke box to box gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang akan diteruskan sepertinya bahwa fullback akan kanan kiri ya, fullback itu jangan lupa kita harus benar-benar dapatkan pemain yang sesuai gitu loh. Karena kemarin fullbacknya Manchester United ya ini akan Wan-Bissaka sama Harry Amas suka telat dalam soal menutup pergerakan lawan. Awakan Wan-Bissaka kan kalau lu suka lihat dia itu kan kalau ada lawan atau winger pegang bola, dia tuh nggak pernah agresif untuk mempres gitu. Dia pasti kan akan nunggu dulu gerak kemana nih, nah, baru gue tackle. Itu one on one, dia jago tuh. Tapi kalau untuk membaca situasi kayak gitu, itu suka dia telat gitu. Antisipasi ya juga, wingback, fullbacknya itu juga dalam soal antisipasi pergerakan lawan yang masuk ke kotak penalti, antisipasi dalam bola yang lambung atau yang crossing atau yang bola cutback dari lawan. Nah, itu juga harus ditingkatkan ya. Antisipasi terhadap area pertahanannya sendiri itu soalnya. Oke? Yang ketiga pada saat build up penyerangan sepertinya akan diteruskan mengenai untuk fullback yang bisa membuka space. Kalau gue lihat sih kemarin Harry Amas bisa sih untuk membuka space. Aaron Wan-Bissaka kadang-kadang agak jarang sehingga akhirnya Amad Diallo suka sendiri sama seperti dengan pengen sebelumnya. Nah, ini yang gue bilang akan diteruskan bahwa fullbacknya kita akan sering-sering inverted gitu loh, sering-sering inverted untuk membuka ruang buat winger. Karena misalnya membuka ruang buat winger termasuk juga untuk si nomor 6, hal ini kemarin Toby Collier ya. Nomor 8 Toby Collier yang kalau gue bilang sih Toby Collier bagus ya untuk dia sebagai nomor 8 ya, cuma tinggal pengembangannya aja sih. Terus yang nomor 4 yaitu adalah bagaimana posisi nomor 8-nya ini si Toby Collier, walaupun dia double pivot tapi dia agak maju ke depan. Nah, tapi sih kalau gue Toby Collier masih level di bawah Maino. Jadi pentingnya peran Maino itu kayaknya juga harus segera direalisasikan. Gue sih kalau menurut gue sih gue bilang Mason Mount bisa untuk step up di posisi itu gitu, ataupun ke Casemiro sebagai istilahnya central midfielder ya, pilihan ketiga gitu loh. Kalau McTominay kayaknya enggak sih, soalnya tuh orang apa ya, daya jelajah mungkin oke, cuman visinya dia sama secara intelijensianya kurang gitu. Malah kemarin tuh Toby Collier tuh oke gitu loh. Nah, ini yang gue lihat vital nih, peran central midfielder nomor 8. Ya pasti sih kayaknya posisinya Kobbie Mainoo, cuman jangan kita push terus juga dia. Mason Mount bisa di posisi itu. Itu ya menurut gue sih, menurut United Identity secara logis dan sistematis. Terus yang kelima, ini mungkin yang penting juga adalah kita belum ada
istilahnya si sang bomber gitu ya, goal getter atau sang penembak jitu gitu, sharp shooter gitu ya. Kemarin gue juga ada bahas mengenai apa sih yang diajarkan oleh Van Nistelrooy, yaitu satu bahwa di bawah 2 menit penyerangan kemarin sih oke, masih di bawah 2 menit ya, kalau gue lihat cepat, mereka tidak terlalu banyak mutar-muter. Cuman ya itu dia, penembak jitunya nggak ada. Nah begitu ada di kotak penalti, sampai kemarin tuh gue juga ada McTominay yang nggak, ya dia nggak salahin juga, dia mungkin bisa punya naluri penyerang tapi juga bukan striker murni gitu loh. Yang dimana dia masih gocek kan udah dibilang jangan terlalu banyak sentuhan di dalam kotak penalti. Dengan false nine-nya Sancho sih sebenarnya oke. Sancho kan punya atribut dengan dalam soal finishing ya. Asal dia dapat supply bola yang oke sih, gue bilang masih oke gitu. Teman, ya itu dia, satu jangan banyak sentuhan dan kita tidak ada sang penembak jitu. Kemarin lawan Liverpool aja 18 shot loh. 18 shot tapi gak nyetak gol gitu. Gimana coba ceritanya? Jadi ya gue rasa semoga Zirkzee bisa nyetel. Judo Obi juga kalau dilatih mungkin masih menjadi pilihan. Semoga juga Højlund cepat sembuh gitu ya, karena 6 minggu kata diperkirakan. Gue gak tahu apakah kita akan mencoba membeli atau mencari striker lagi yang benar-benar udah striker matang. Ada kabar Ivan Toney, tapi yang pasti poin pentingnya kita tidak ada penembak jitu di daerah kotak penalti. Apa jangan-jangan suruh lama-lama Van Nistelrooy bilang gue main aja nih lama-lama jadi nomor 9, gue aja yang turun deh gitu kan. Kalau bisa dan kalau emang dia masih jago sih boleh-boleh aja. Ya, jadi itu aja 5 pelajaran penting yang didapatkan dari tur pramusim kali ini. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.